Lebih dari 2.600 pekerja di Jawa Barat terkena PHK selama Januari sampai Maret lalu. Menurut informasi dari Apindo dan pemerintah daerah, PHK itu terjadi di sektor padat karya seperti tekstil dan garmen lantaran perusahaannya tutup. Tutupnya perusahaan karena biaya tenaga kerja di Jawa Barat lebih tinggi dibanding daerah lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sehingga akhirnya mereka memindahkan pabriknya ke sana. Apa komentar Anda mengenai dilema upah tinggi malah menyebabkan pabrik tutup dan pindah ke daerah lain yang upahnya lebih rendah ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Begini, kalau saya bandingkan negara kita terutama sama Tiongkok ya, negara kita tuh subur bandingkan di sana. Cuma gimana ngelola bisa sampai gitu? Ada ya di Tiongkok ya banyak yang nganggur. Uang sekarang dibandingkan seperti di Guangzhou juga nggak gede. Ya cuma bisa sampai pengusaha mem-PHK kan itu sebab apa? Ya kita mesti lihat terungnya gitu. Tergantung pemerintah, instansi yang terkait gimana mengelola buruh sama negeri ini. Kalau memang benar-benar ya kita kan bisa ke pertanian, ke perbubuhan apa bisa. Ya itu tergantung pemerintah yang akan datang. Bapak Prabowo, mungkin bangsa kita lebih maju. Ini peringatan ya untuk kaum buruh. Jangan terlalu banyak menuntut gaji tinggi, kenaikan gaji. Jadinya begini, dari Jawa Barat aja pindah ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur. Nah, kalau seluruh Indonesia kaum buruhnya terus demo menuntut kenaikan gaji 15%, berapa persen, lama-lama bukannya pindah ke daerah lain aja, bisa pindah keluar Indonesia. Misalnya para pengusaha lebih senang pindah ke China atau Vietnam yang gaji buruhnya lebih murah. Jadi ini peringatan untuk kaum buruh, baru dari Jawa Barat pindah ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Belum dari Indonesia pindah keluar. Kaum buruh tuh harus hati-hati kalau meminta kenaikan gaji itu harus masuk akal lah, harus pengusaha juga harus bisa menerima dengan senang hati. Terima kasih. Iya, saya pikir alasannya bukan hanya saja karena mereka tutup PHK massal atau tutup itu karena usaha itu karena apa ya, menggaji karyawan yang tinggi, tapi karena mungkin daya beli masyarakat kita turun. Kita kan sudah tahu bahwa di Indonesia banyak sekali usaha-usaha, terutama pabrik tekstil dan garment yang menggaji pekerjanya atau karyawannya itu di bawah UMR atau UMP gitu ya. Jadi ya ini pertanda bahwa sebetulnya lebih kepada daya beli masyarakat yang saat ini turun. Dan saya juga pernah mengatakan dari kemarin keterangan itu kan tentang kondisi kerjaan di negara kita bahwa dari 200 kurang lebih 280 juta orang jumlah total penduduk rakyat Indonesia itu yang bekerja itu hanya kurang lebih 145 juta orang. Sedangkan 92,7 juta orangnya bekerja paruh waktu yang bergaji setengah atau tidak penuh gitu ya. Sedangkan daya beli mengandalkan seperti itu, pekerja paruh waktu yang bergaji tidak penuh setengah, maka daya beli masyarakat ciri khasnya kemungkinan untuk produk penjualan barang jasa tiap tahun mengalami penurunan. Kemungkinan seperti itu. Akibatnya ya sepi untuk pabrik-pabrik itu melakukan usaha menjual produknya. Jadi mereka melakukan pengurangan karyawan, efisiensi atau relokasi usaha ke daerah lain yang menggajinya pekerjanya lebih kecil. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih semua Katu. Iya, kalau menurut saya sih bukan sepenuhnya kesalahannya ada pada buruhnya ya, yang setiap tahun selalu menuntut kenaikan. Ya emang di semua negara memang yang dituntut selalu kenaikan, dan itu tiap tahun memang, karena tiap tahun pasti ada inflasi. Kecuali mungkin di Jepang ya, di Jepang itu tahun-tahun kemarin itu nggak ada kenaikan upah karena memang negaranya deflasi, pertumbuhannya sangat kecil sekali atau minus bahkan. Nah baru pada tahun ini mereka sempat berdemo juga karena mulai ada inflasi di Jepang, inflasinya mulai naik. Tapi kenapa di Indonesia buruhnya terkesan lebih menuntut kenaikan yang tinggi ya? Ini karena belum merata ya. Harusnya di seluruh provinsi itu UMR atau UMK itu sama atau bedanya nggak terlalu jauh.
Kalau ini kan bisa beda-beda, di Jawa Tengah dengan Jawa Barat itu pada sebelahan. Tapi bedanya cukup jauh. Makanya pengusaha atau pabrik bisa pindah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Itu padahal cuma sebelahan doang ya. Tapi biayanya bisa berbeda jauh. Nah, jadi kesalahannya ya sepenuhnya bukan pada buruh sih. Memang dari pemerintahnya juga terlalu ini ya, menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Kita bandingin aja harga listrik di negara ini dengan di China ya beda jauh, dengan di Vietnam juga. Ya makanya hasil industrinya kita sulit bersaing dengan mereka karena biaya awalnya cost-nya tuh udah tinggi. Makanya ini percuma kalau pemerintah bilang meningkatkan daya saing, tapi dari pemerintah sendiri peran sertanya apa gitu untuk membantu industri dalam negeri. Dari saya itu aja sih. Terima kasih. Baik. Ya, ini tergantung supply demand ya. Kalau mau dibilang UMR Jakarta berapa, banyak yang digaji di bawah segitu, ya kan? Ini kan nggak di blow up aja gitu loh. Jadi menurut saya tergantung supply dan demand. Dan menurut saya kalau misalnya masalah pengangguran ini dan masalah yang lain-lain ini, menurut saya diaturlah populasi penduduk gitu loh, dikurangin aja. Karena subsidi banyak loh, bensin, pendidikan ya, antar mau makan gratis, udah itu mau apa lagi, subsidi kerja lagi, subsidi kesehatan ya, itu semua itu daripada kita menambah kuantitas penduduk, mendingan kita nambah kualitasnya ya kan. Sekarang katanya S1-nya sedikit gitu loh, jadi daripada kita nambah banyak orang, mendingan kita ningkatin kualitas. Ntar kalau kita udah maju seperti Cina sekarang, yang dulu dia membatasi satu anak kecuali yang bisa bayar ya, akan ada dendanya gitu. Nah sekarang udah bisa mereka lebih dari satu anak. Kita itu beban terlalu banyak gitu loh. Jadi mendingan perbaiki dulu kualitasnya. Jadi bukan bonus demografi menurut saya, beban demografi. Bijak ya pengusaha memindahkan pabriknya ke wilayah yang lebih murah harga ongkos kerjanya. Ini kan ilustrasinya sama aja seperti kalau seumpama Jawa Barat ini penyumbang inflasi, kawasan industrinya daerah yang nggak ada industri seperti Kalimantan atau Papua, begitu juga terjadi. Besok-besoknya akan terjadi serupa yang sama. Jadinya kalau menurut saya hemat bijak di pemerintahnya harus 3 serangkai yang dia kerjakan. Satu adalah menertibkan luas wilayah dengan data kependudukannya, begitu juga kolerasi industri dan badan usahanya. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib pajak diberlakukan kepada pihak yang paling kecil sekalipun maupun yang paling besar sekalipun. Ini notabene-nya kan si miskin sekali, nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, nggak punya kerjaan dan lain sebagainya, tapi kita memanusiakan manusia. Itu yang kedua dari wajib pajak yang ditertibkan. Artinya kolerasi dari pertumbuhan itu tetap ada dengan daya beli yang sesuai dengan tahun ke tahun evaluasi pemerintah. Yang ketiga adalah kolerasi daripada industri itu sendiri, bagaimana distribusi produknya mencukupi nasional, regional, internasional. Dan ini aktanya terdaftar bagian departemen maupun MPR DPR itu sendiri. Kita lihat ini ya, garmen salah satu sektor yang memang sulit ya untuk berkembang pada saat ini ya. Orang beli online cepat ya. Kemudian juga mereka bayar ke karyawannya secara langsung. Jadi artinya sedangkan dia menerima uang dari orang yang memesan itu nggak bisa langsung ya, bisa 2 atau 3 bulan bahkan sampai 5-6 bulan itu. Jadi cukup berat buat pengusahanya. Kalau tenaga kerjanya mahal, itu mungkin menimbulkan dilema juga buat pengusahanya. Bagaimana bisa mengembangkan sektor usaha yang digelutinya sampai saat ini gitu loh. Jadi mungkin salah satu cara yaitu memindahkan satu tempat ya, transformasi dari satu wilayah ke wilayah lain yang pendapatan atau upah minimumnya bisa lebih murah gitu loh.
Nah akibatnya karena dipindahkan ini kan pasti ada rasionalisasi atau pengurangan karyawan kan. Nah ini yang menimbulkan masalah juga gitu, karena mereka tentunya tidak mau diturunkan tarifnya dong. Apalagi SPSI kan ya mohon maaf nih setiap tahun minta kenaikan harga dari pengusaha. Pengusahanya kedodoran. Makanya ini tripartit antara pemerintah daerah, kemudian pengusaha dan serikat buruh harusnya dibicarakan lebih intensif ya terhadap wilayah. Jangan terlalu diminta untuk kenaikan, tapi etos kerja, etika kerjanya atau penghasilannya nggak sesuai gitu loh. Nah kalau sampai terjadi demikian, SPSI bisa nggak bertanggung jawab untuk semuanya terjadinya rasionalisasi karyawan? Saya kira ini menjadi perhatian juga antara pertemuan pengusaha itu. Saya kira demikian. Waduh, 2.600 harusnya malu itu yang menangani tenaga kerja ini, menterinya ini harusnya mundur. Karena tidak bisa bekerja dia, memang tidak bisa bekerja. Hasilnya apa? Tidak ada. Yang ada rusak semuanya. PHK di mana-mana, ya kan? Bukan di situ saja, PHK di mana-mana, Mbak. Satu, karena upahnya tinggi, dolarnya juga tinggi, jadi orang pergi ke upah yang lebih rendah, pindah. Untung-untung saja mereka tidak lagi keluar negeri ke Vietnam, untung saja masih ada yang lebih murah mereka perginya. Jadi kembali lagi saya bilang, ya itulah, jangan digadang-gadang katanya kita akan menyerap tenaga kerja. Bawa aja TKM, tenaga kerja dibutuhkan di sana, buat banyak sumber daya manusia kita. Katanya tambang apa Indonesia emas, Genji akan ini, tapi nyatanya mabok kita ngelihatnya sekarang ini. Justru Genji yang nikmat itu Genji yang kata belece bapak langsung jalan dia. Jadi wakil apa saya nggak tahu itu hasilnya itu kata belecenya Genji mantap itu. Jadi kembali lagi saya bilang harusnya Menteri Tenaga Kerja itu introspeksi. Ini sekarang duduk nggak ada komen apa-apa kan? Nggak ada komen apa-apa, kerjanya aja. Yang masalah THR aja yang nggak dibayarin aja, apa komennya nggak ada. Jadi kembali lagi, susah kita ini. Kita punya yang digaji rakyat untuk mengurusin rakyat, tapi mereka nyantai saja. Yang membayar mereka di PHK saja, mereka nyantai-nyantai aja, tidak mereka bela. Karena mereka merasa saya masih dibayar, walaupun itu hanya segelintir yang membayar saya, tidak seberapa. Walaupun di PHK berpikirannya begitu. Harusnya mereka membela kepentingan bosnya itu yang walaupun di PHK. Itu saja Mbak, makasih. Introspeksi diri lah para mengambil keputusan ini. Bahwa negara kita nih sebenarnya mengalami bleeding ya Pak ya, pendarahan akibat kecelakaan ya. Ini kenapa? Powernya nggak ada sama sekali kayak gitu ya. Ya tuh lebih rela ya perusahaan-perusahaan pada hengkang semua dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, ada yang ke Timur segala macam. Kita menunjukkan pemerintahnya kagak berwibawa, yang mengatur rakyatnya sendiri. Ya, makanya masukan saya ini pemerintah ya, itu harus fokus sama kerjaannya dan wibawa yang telah dipilih oleh rakyat itu dijaga ya, wibawanya. Jadi ditakutin sama rakyatnya. Terus mengenai anggaran-anggarannya ya, itu harus di stop semua Pak. Setiap ke lembaga kan selama ini bocor tuh ya. Jadi anggaran APBN negara kita tuh besar. Saya sedih tuh ya, yang pada kelaparan ya, pendidikannya kagak diurus ya, nggak adil sama sekali. Makasih. Gini ya, oke. Negara kita kan bercita-cita 2045 harus menjadi negara maju. Negara maju itu tidak bisa tergantung dari UMKM ataupun ya marketplace kayak gitu-gitu. Itu tidak memakan tenaga kerja banyak, nggak buka lapangan kerja banyak. Terus juga tidak bisa mengupgrade skill daripada manusia-manusia yang bekerja. Seharusnya yang digenjot itu adalah factory. Dengan factory kita itu banyak, maka negara ini baru bisa maju dan membuka lapangan kerja yang banyak.
Contoh misalnya hilirisasi nikel gitu ya. Nikel kalau yang dipegang China masih nikel dan naik lagi nikel ore dan nikel yang lainnya. Tetapi belum sampai ke baterai. Nah, kalau untuk ke baterai kan harus industri. Itu sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Hyundai. Yang lalu kan yang teriak-teriak. Hyundai itu memang memproduksi baterainya sendiri. Kenapa? Nah, ini ada satu rahasia lagi. Sebenarnya Hyundai itu komitmennya itu adalah dari pemerintah Korea juga yang jatuh cinta dengan Pak Jokowi, gitu ya. Jadi sebenarnya termasuk juga ini Korea Selatan ini juga termasuk seperti UAE ya. Uni Emirat Arab, Saudi kayak gitu. Zamannya SBY dan sebelum-sebelumnya kan nggak ada tuh investasi Timur Tengah yang ke sini. Tapi zamannya Pak Jokowi kan banyak. Nah, sebenarnya industri ini harus kita dukung, bukan kita demo gitu ya. Karena kalau kita dukung, karena tadi juga ada yang ngomong kalau di negara lain itu biasa demo dan minta naik gaji karena inflasi. Iya, benar, karena inflasi. Tapi mbok ya kita itu sadar kondisinya sekarang ini bukan cuman Indonesia saja yang sebenarnya banyak pabrik tutup. Tapi di Amerika, di UK itu banyak gitu loh. Udah banyak banget gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini ya seharusnya kita itu sadar diri, bukannya demo tapi bekerjalah dengan menggunakan labor capacity kita yang lebih baik gitu loh. Supaya perusahaan ini bisa bertahan. Kalau sampai apalagi yang namanya PTT ya, PTT itu dari Jawa Barat ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur, itu berarti memang benar kosnya itu terlalu tinggi. Kenapa kos kita terlalu tinggi? Bukan labor cost saja, tapi kos anak itu yang banyak gitu loh. Kos itu gitu itu banyak banget. Nah, kalau udah kos kayak gini itu juga banyak, otomatis membebani perusahaan dan akibatnya gimana? Sekarang contoh ya, saya punya teman sendiri. Itu industrinya berdiri kira-kira udah 20 tahun ya. Tapi semuanya itu high technology dari A sampai Z. Jadi seperti Indofood kayak gitu ya. Sorry, I say brand gitu ya. Tapi ini bukan Indofood gitu ya. Semua itu packaging semuanya. Jadi memakai manusia itu cuma sedikit. Lah itu bertahan. Kenapa? Dia bisa ekspor ke luar negeri dan sebagainya. Dan bosnya itu pun juga kreatif banget gitu loh. Nah, sekarang saya balik lagi. Industri PTT kita itu sebenarnya mulai tahun 2020 itu sudah. Jadi di tahun 2020 sebenarnya garmen ini atau pabrik tekstil ini udah banyak yang tutup, banyak yang PHK. 2020 sudah mulai, tapi para buruhnya nggak sadar-sadar, masih juga terus menganggap, kalau nggak salah yang lalu ngomongnya kalau idealnya itu, saya dengar dari CNBC, kepala buruhnya ngomong gini, kalau idealnya itu ya harus 12 juta. Nah, kayak gitulah. Ini yang seharusnya ya di negara manapun dunia itu banyak yang sengsara. Seharusnya kita itu prihatin gitu ya. Jadi jangan banyak nuntut tapi berusaha untuk bekerja membantu perusahaan agar bisa survive. Seperti tadi yang dikatakan Pak Gundolo ya, kalau nggak salah sama Pak Heri atau Eri itu benar ya. Jadi kalau misalnya sampai banyak factory yang tutup, maka kita akan tertunda gitu ya.
Kenapa? Karena dari factory inilah para buruh itu bisa naik kelas. Jadi bisa tidak menjadi buruh lagi, tapi bisa menjadi kabak, bisa menjadi bagian teknik. Bagian teknik itu nanti bisa ahli teknologi dan sebagainya. Tapi kalau UMKM itu nggak bakal punya kemampuan untuk bayar yang sesuai dengan ketentuan negara gitu loh. Cuman saya tidak menampilkan UMKM, sorry to say gitu ya. UMKM memang membantu ekonomi saat ini gitu ya, untuk kemajuan ekonomi saat ini, tapi tidak untuk maksudnya kita menjadi negara maju. Cuman ya balik lagi tadi Pak Gundolo ngomong itu bahwa kita tuh jangan dibodohi oleh mereka-mereka kalau diminta demo. Sekarang saya ngajarkan berkata begini, hitunglah 50.000 setiap bulan para pekerja yang dipungut oleh ketua asosiasi, kalikan 1 juta buruh, 50.000 Bung Anto, tolong kalkulatornya, kalikan 1 juta, berarti 1 bulan itu 50 miliar, crazy, ya kan? Lah, ketua buruh itu mendapatkan 50 miliar, tapi kalau dalam keadaan seperti ini, apakah kepala buruhnya atau maksudnya kepala asosiasinya itu memberikan kalian subsidi atau memberikan kalian tunjangan atau memberikan kalian apa? Nah, itu per bulan loh 50 miliar itu. Kalau itu saya ngitungnya 50.000 untuk, kan ada iurannya itu tiap bulan berapa. Lah, jadi maksud saya, ayolah buruh, jangan bodoh. Nasibmu itu ada di tangan kamu sendiri. Malah lebih baik adalah buka YouTube, memperbaiki skill gitu ya, memperbaiki skill agar kita itu bisa menuntut ke level yang lebih tinggi gitu loh. Kalau enggak, negara ini enggak dibantu dengan cara seperti ini. Belum lagi kita harus memperbaiki, yaitu tadi yang seperti Pak ini ngomong bahwa hukum itu harus diperbaiki. Kalau enggak, pungutan-pungutan itu banyak banget, itu membuat orang juga nggak bisa bernafas gitu loh. Lah itu aja. Saya kira itu insting pengusaha. Itu nggak bisa dibantah insting pengusaha. Pemerintah kan memfasilitasi. Kita lihat sekarang di Jawa Tengah kan ada kawasan industri Batang, industri Kendal. Betul. Dan UMP mereka yang masih rendah, tentu pengusaha akan berhitung. Tetapi saya highlight persoalan Indonesia itu adalah di hukum. Akibat dari hukum, korupsi segala macam merajalela, itu menjadi faktor bagi investor kawakan dari luar untuk masuk. Dari hukum juga membuat aturan berubah-berubah. Tetapi kita lihat di zaman Pak Jokowi berusaha untuk melakukan revolusi mental, tapi kelihatannya sulit. Jadi saya percaya di zaman Prabowo kita nggak ada waktu lagi untuk memperbaiki diri dan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan satu langkah yang nyata untuk pertumbuhan ekonomi kita. Nggak ada waktu lagi. Menurut saya politik yang akan terjadi nanti di tangan Pak Prabowo akan kerja secepat mungkin untuk mengejar. Mungkin Bro Benny tahu ya, sekarang di Asia Tenggara aja kita punya GDP per kapita itu hanya mungkin sekarang masuk ke 5.000 ya. Kita itu udah di urutan kelima loh. Di bawah Singapura itu mungkin udah menjelang 90.000 USD. Lantas Brunei 30.000-an, Malaysia aja udah masuk hampir ke 14.000. Di bawah Malaysia, Thailand itu udah 7.000-an. Kita itu masih di angka 5.000. Bayangkan bagaimana kita mau menuju Indonesia emas yang notabene harus di atas 10.000. Kalau kita masih berkutak-atik dengan yang sudah terjadi masa lalu akibatnya karena hukum kita dan lain-lain, itu nggak akan bisa menyelesaikan persoalan. Pengangguran akan ada terus dan semakin bertambah.
Jadi tindakan menurut saya akan terjadi nanti di tangan Pak Prabowo sama Gibran, mereka akan kebut habis-habisan. Dia akan kebut dengan mengundang investor segala macam, dan di situ akan terjadi sela-sela terjadinya korupsi. Saya hanya berharap supaya indeks korupsi Indonesia itu tidak semakin berburuk. Kalau bisa memperbaiki dikit ya udahlah, mungkin puji Tuhan ya. Tetapi artinya jangan memburuk aja, karena pada saat menjelang uang begitu besar sangat sulit untuk menurunkan korupsi secara drastis. Jadi saya harap semua pihak itu harus mendukung dalam hal menciptakan manufaktur, juga di dalam hal trading. Saya cuma mau pesan ke Pak Jokowi, jangan terlalu sering mengatakan jangan pakai produk impor. Jangan juga. Impor itu juga menciptakan trading. Trading juga menciptakan lapangan kerja. Jadi semuanya harus berbarengan. Karena kadang-kadang kita bilang mengutamakan impor, kenyataan industri lokal belum mampu menyiapkan. Kalaupun nggak mampu, begitu impor dibatasi, harga di lokal akan naik. Pengusaha selalu begitu. Jadi kita semuanya harus berjalan berbarengan. Jadi nanti industri akan membuktikan daya saing mereka. Jadi yang harus kita lakukan apa, bro? Memang tentu itu masukan untuk pemerintah. Saya kira hukum itu tetap penting untuk semakin dipertajam. Tetapi mendraft ekonomi itu jauh lebih penting sekarang. Gak ada pilihan menurut saya, gak ada pilihan. Satu-satunya ini. Kalau menurut saya sih itu bagus lah pindah gitu, harusnya sih ya bukan sekarang, beberapa tahun yang lalu. Karena gini Om, fenomena demo segala macam itu kan mereka para pekerja itu kan nggak mikir jauh mereka. Mereka hanya saat entah dari koordinator atau dari serikat apalah, entah untuk demo minta naik gaji apa segala macam. Sedangkan dampak lanjutnya kan mereka nggak mikir apakah perusahaan ini bersedia, apakah perusahaan mampu untuk selanjutnya menggaji mereka lebih tinggi dan lain sebagainya. Dan sekarang ketika sudah mencapai perusahaan tutup, itu mau apa tuh ribuan pekerja itu? Mau minta ke siapa? Apakah para koordinator, para pesuruh-pesuruh itu mau menggaji ribuan pekerja itu? Makanya saya kasih tahu nih untuk manusia bijak ya yang mungkin saat ini belum bekerja dan mungkin suatu saat bekerja di pabrik baru, janganlah kalian ikut-ikutan demo segala macam itu. Melihat dari dua sisi, mungkin di satu sisi memang sebagai pekerja butuh banyak biaya untuk mencukupi kebutuhan hidup, tapi lihatlah dari sisi pengusaha juga, mereka menanggung beban banyak gitu. Bukan hanya menggaji karyawan, tapi ada restoran siluman lah yang kalau dipikir pun nilainya fantastis. Kawasan industri seperti kayak Kerawang dan sebagainya, wah itu tinggi sekali itu upahnya ya. Makanya jangankan jabatan bupati, jabatan lurah aja banyak yang mengincar itu Om, karena nilainya itu misalnya gaji lurah cuma 5 juta, upetinya bisa ratusan Om, kalau mau tahu Om. Waduh. Ini dapat mungkin kalau ada yang bilang bohong itu silakan cek masing-masing lah. 3 tahun lah di sebuah pabrik yang lumayan besar tuh, dan sebagai seorang HRD memang waduh, aja disuruh mengotak-atik angkanya supaya perusahaan bisa bertahan itu sungguh hebat itu Om. Ini kira untuk teman-teman atau mungkin manusia yang belum bekerja, tolonglah jika ada demo-demo jangan diturutin, kalian masuklah tetap, karena kalau sudah begini siapa yang mau menggaji kan kasihan kan orang tua, saudara, kakak, adik, suami, istri, anak terlantar kan. Menggunakan otak, jangan menggunakan emosi. Ya, selalu banyak faktor ya Bung Anton ya. Jadi bisa jadi juga pabrik-pabrik karena kondisi Indonesia itu high cost sehingga mereka sudah tidak bisa bersaing sama negara lain. Terus yang kedua bisa jadi juga pabrik-pabriknya itu juga banyak yang tua sehingga memang perlu peremajaan. Yang ketiga, kalau misalnya gaji tinggi itu kalau pabriknya itu mampu bayar. Tetapi kalau tidak mampu bayar, maka ya pekerja-pekerja ini ya harus sedikit lebih terbuka wawasan dan lebih bijaksana. Saya lihat di pabrik-pabrik umumnya kalau mereka itu sudah levelnya ke supervisor ke atas, mereka itu jarang demo. Karena mereka sudah tahu, sudah berkeluarga, ada tanggungan anak 1-2, istri, orang tua lagi, ya gaji mungkin ya
juta, 7 juta, 8 juta, ya itu jarang demo. Itu kan hanya beberapa juta di atas UMP, UMR saja, tapi mereka jarang demo. Tetapi buruh-buruh yang dulunya awalnya itu mencari kerja saja susah-susah, diperas oleh oknum-oknum tertentu di luar pabrik, yang mereka itu pun tidak bisa lamar langsung ke pabrik, malah kena itu dulu, pungli dulu di luar 1-2 bulan gaji itu atau berapa juta lah. Akhirnya pabrik itu membuka kesempatan merekrut mereka, dimasukin, kerja beberapa bulan, mulai ini berulah, malas lah, kadang ini itulah, kadang malah ada yang mencuri lah. Buruh-buruh seperti begini yang memang harus terus menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melakukan pendidikan dan pelatihan supaya skill mereka itu bertambah dan tidak mudah dipengaruhi. Satu ya, udah malas, sudah kerja bisa dapat pekerjaan rutin dan tetap, malah kadang kalau dipengaruhi untuk pergi demo, pekerja-pekerja begini yang paling rawan. Tapi menurut saya pemindahan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah itu memang tren ya, kalau memang konveksi atau garment ini kurang begitu bersaing lagi, sehingga mereka mencari daerah-daerah yang gajinya itu lebih rendah. Tetapi maksud saya itu adalah ini semua sisi ya. Kadang PO persaingan di Indonesia memang cost-nya itu lebih tinggi, sama ya sedikit banyak ya faktor-faktor tadi itu. Ya pengusaha juga kalau memang pabrik itu memang untung, juga wajiblah memberikan bonus atau semacam lain-lainnya. Jadi itu berbagai faktor, bukan hanya satu faktor di buruh saja ya, semua faktor ya. Demikian. Saya pikir memang harus dilihat dari dua sisi ya. Kalau industri garment ini pengen lebih murah, barangkali ya jangan ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, memindahkannya ke Jambi atau Sumatera Selatan, Lampung, juga termasuk jika memungkinkan memindahkannya ke daerah Madura misalnya, meskipun itu di Jawa Timur, itu jauh, mungkin lebih jauh lagi spreadnya itu, sehingga dalam 5 atau rentang 5 sampai 10 tahun ke depan pun masih tetap kompetitif dari sisi gaji. Jadi kalau di Jawa Tengah atau Jawa Timur paling hanya akan kompetitif untuk next 5 years aja, itu maksimum. Setelah itu akan terjadi tingkat kemahalan yang sama. Tapi dari sisi pemerintah mestinya melihat bahwa industri garment kita ini kan juga banyak barang modalnya atau barang setengah jadinya pun bahan bakunya itu yang masih berupa impor. Nah, sehingga import atas barang-barang yang dibutuhkan oleh industri garment ini juga harus dilihat bagaimana biaya-biaya impor masuknya itu, termasuk impor mesinnya, kemudian barang setengah jadinya untuk dijadikan bahan. Nah, itu yang bisa dibantu cukup besar. Karena kalau gaji sebenarnya meskipun itu mungkin porsi yang besar, tapi itu bukan satu-satunya porsi juga. Jadi supaya solusinya adalah supaya industri garment di Jawa Barat jangan pindah, maka gaji serendah-rendahnya, supaya jangan seperti itu. Tetapi gaji juga yang rasional, namun pemerintah sendiri memberikan kemudahan-kemudahan untuk industri tekstil dari sisi pajak impor, atau kalau dia ekspor, pajak ekspornya juga dibantu gitu. Karena kalau tidak ya ini memang hukum alam. Orang kalau beli baju dari China, bahan-bahan tekstil, katun atau bikin payet segala macam lebih murah ya nggak bakal beli yang dalam negeri. Inilah disinilah pemerintah, Menteri Perindustrian, Perdagangan memang punya peran yang lebih besar, jauh lebih besar dari mesti diturunkannya gaji UMR di Jawa Barat. Terima kasih. Inilah yang saya takutkan, itu terjadi patologi sosial ini. Ini jadi sekarang ini semua tuh perusahaan-perusahaan Amerika pun apa tuh oleng, Google aja oleng. Google tuh oleng karena ada Starlink di Indonesia. Jadi berbahaya sekali ini semua, apalagi yang padat karya, yang internet aja yang begitu luar biasa, sekarang oleng juga. Jadi takutnya terjadi kerusuhan ini. Karena patologi sosialnya luar biasa ini. Karena banyak pengangguran, kemarin kan dibilang sama Setnaker bahwa 10 juta GNG itu yang usianya antara kelahiran 97 sampai 2012 itu udah mulai mencari makan. Seperti anak saya juga. Itu semua kena ini. Ini bahaya banget ini. Bukan masalah ekonomi, gaji besar juga. Karena apa? Semuanya itu sesuai dengan
demand and supply, penawaran sekian, permintaan sekian. Jadi gaji besar itu bukan gaji keberuntungan, penyesuaian diri dengan ekonomi yang ada. Itulah yang jadi saya ngerinya, takutnya ini terjadi bom waktu ini bagi Indonesia dan bagi seluruh dunia ini. Ya, makasih. Komponen upah buruh itu kan bagian dari biaya produksi. Nah, ketika biaya buruh itu tinggi, tentunya kan kos produksi jadi tinggi, jadi tidak efisien. Padahal produksi barangnya kan dinaikkan nggak bisa. Karena apa? Apalagi sekarang ini bahan baku produksi kan banyak yang ngasih impor, dolar naik. Lah karena itu kan dari segi ekonomis kan tidak menguntungkan, sehingga wajar kalau kemudian para pengusaha ini agar tetap eksis dan tidak merugi, tentunya mencari tempat yang lebih murah, bisa ke daerah lain, bisa ke negara lain yang lebih murah dan memberikan insentif. Nah inilah. Nah sekarang ini Indonesia itu kalau mau jadi negara maju, jangan lagi untuk industri yang padat tenaga kerja. Karena apa? Karena itu upahnya salary-nya sedikit. Ya kalau memang kita mau maju ya kita harus menguasai ini teknologi, kita harus upgrade lah. Masalahnya kan tingkat pendidikan kita ini masih rendah. Yang S1 saja cuma berapa? Itu cuma 4% dari itu. Dan itu kebanyakan ilmu sosial. Nah ilmu sosial itu kan bikin sial. Oleh karena itu ya tidak heran sekarang ini kalau banyak pengangguran ini. Ya sudah biaya sekolah tinggi, kemudian sudah lulus gak dapat pekerjaan. Seperti disinyalir Kementerian ada ya 10 juta itu yang tidak melakukan sekolah dan tidak bekerja, artinya pengangguran. Dan ini harus dicarikan jalan bagaimana yang nganggur-nganggur itu mau bekerja, jangan hanya enak saja gitu. Dan sekarang ini kan kita pertanian juga pada malas karena tidak kompetitif, gitu. Nah ini jadi PR besar bagi kita. Ya kita terlalu dimanjakan dengan sumber daya alam kita yang katanya melimpah ruas. Dan orang itu malas bekerja. Sebenarnya kalau seperti Korea itu yang merdekanya aja duluan dari kita gitu. Tapi mengapa bisa melaju dengan cepat, bisa sejajar dengan negara maju, bahkan menjadi idola dunia luar ya, industri musiknya, industri budayanya dan sebagainya. Itu karena mereka itu bekerja keras, tidak mau menyerah. Nah kalau kita kan dikit-dikit apa-apa di proyek terus cuan. Nah, kita bisa maju gitu. Ini terima kasih ini. Ini ujung-ujungnya semua itu peraturan yang dibuat. Pagi delay, siang tempe, tahu bosok, malamnya bosok. Cemplang-cemplung kok itu, tumpang tindih semua, merubah-rubah aturan seenak perutnya. Mereka itu hanya pejabat-pejabat, nggak ada yang miskin. Rakyat aja yang dicekek. Pajak inilah, nanti BPJS jadi bla 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 lah, berubah lah. Mana ada aturan negara lain seperti kita? Gimana nggak bangkrut perusahaan? Liburnya bersama, berjubel-jubel. Pegawai negeri enak, saya bayar pajak, nggak ada pensiunan. Saya pengusaha, pajak lebih besar. Katanya apa? Subsidi gotong royong, keadilannya nggak ada. Itu pejabat menteri-menteri punya pensiunan. Wah itu mah bangun tidur bukannya mikirin kesejahteraan rakyat, mikirannya gimana cekek rakyat. Udah mau mati ini. Ibaratnya air udah di hidung, kaki udah jinjit. Kalau nggak ada infus mati kelelep semua nanti. Lihat anak pejabat bu, mana ada yang miskin itu? Sebentar punya ratusan miliar, saya dagang puluhan tahun mau kumpulin 20 miliar yang ngos-ngosan nggak ada. Apalagi sekarang semua pajak mau dijadiin
ada iuran pariwisata lah, nanti iuran kaki lima. Di Sumatera Utara tuh kaki lima dipajakin semua tuh. Pejabat punya dong. Waduh, masih dapat duit gede. Baik, dapat cuti lagi, ampun deh. Ini sesuatu menurut saya hal yang positif, Mbak. Karena memang seharusnya terjadi pemerataan pekerjaan di daerah-daerah sehingga tidak menumpuk di Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih. Kalau saya komentarnya bagi mereka yang merasa dirugikan ya sebagai buruh yang di PHK, demo aja ke Bapak Said Iqbal ya. Jadi nuntut, kan dia kan kepalanya gitu. Sekarang masalahnya kan masing-masing semua pengusaha dan buruh kan maunya ya posisi aman masing-masing. Jadi ya itu, mereka juga ada alasan kenapa memindahkan kan. Jadi semuanya ada sebab dan akibatnya. Ya itu saran saya, demo aja ke Bapak Said Iqbal. Silahkan Pak, bahagia sekali sepertinya. Ini ada kabar baik buat si Pak Presiden buruh tuh, yang tadi Bu Maida bilang juga tuh. Siapa? Said Iqbal ya. Ada kerjaan tuh, demo dong, demo lagi, ayo. Itu kan kerjaan dia tuh. Aneh juga sih jadi presiden buruh, tapi kayaknya seumur hidup ya. Udah berapa, 10 tahun terakhir saya dengar itu dia melulu. Nah nanti dia kalau demo, nanti dia mintanya apa Bu? Mintanya harus pemerataan ininya, UMP-nya, semua harus tinggi. Saat itu nanti semuanya kabur dari Indonesia. Yang disaranin Presiden Indonesia, dibilang gak bisa tarik investasi. Jadi bola-balik ujung-ujungnya jadi salah lagi. Nah itu sebenarnya kita harus berkaca, kita lihat lah di luar negeri, di China itu sudah nggak pakai manusia di dalam pabrik, semuanya pakai mesin, semua pakai robot. Jadi kalau untuk ngomong soal upahnya masih minta tinggi-tinggi lagi, coba lihat ke sana dulu bagaimana nanti hasilnya kalau teknologi di sana dipindah ke sini. Nah rakyat kita kerja apa? Nah itu yang harus dipikir. Makanya selama belum ada pemindahan teknologi, jangan belagu, jangan minta mahal-mahal. Produktivitasnya ditinggikan dulu, rajin dulu, baru nanti hasilnya ada, itu nanti ada bonus. Pastilah seperti itu Bu. Itu aja, terima kasih. Ya, terkait masalah penutupan ya 2.200 karyawan PHK menurut saya sih gini ya. Itu hasil imbas hasil dari di mana betul biaya tinggi yang menyebabkan orang nggak bisa membiayai perputaran operasional dari suatu perusahaan ya. Jadi namanya pengusaha pasti akan mencari efisiensi dari segala macam aspek gitu kan. Supaya imbal hasil yang didapatkan juga sesuai gitu loh, ya kan. Saya yakin nggak ada perusahaan yang nggak mau untung gitu. Pekerja pun juga nggak mungkin nggak ada yang mau dapat upah yang tinggi gitu. Cuman balik lagi nih, negosiasi yang terjadi saat ini kan di Jawa Barat, Tangerang dan sekitarnya kan itu maunya apa? Jadi maunya setinggi-tingginya, minta 7 juta, minta 9 juta gitu loh kan. Ya supaya kena KLP kehidupan layak ya gitu maksudnya. Nah pertanyaannya bagi mereka yang saat ini bagi buruh dengan gaji segitu, ini biaya mereka itu sebenarnya hidup kalau mau dihemat-hematin bisa gitu loh. Bukan dengan dihemat-hematin gitu dengan gaji yang sekarang, tapi karena merasa ada namanya duit gaji tambahan gitu kan. Nah akhirnya apa, mereka katakan ya balik lagi, wah saya udah naik gaji, aku mau mesti beli barang yang tadi awalnya mungkin bahasanya cara makan nasi warteg 50.000 sekarang minta jadi 25.000 gitu loh. Ya kan, kebutuhan hidup pasti begitu kan. Ada nambah duit sedikit, mau gaya, nambah duit sedikit tambah gaya gitu loh. Ya kan, kalau memang namanya buruh, ya kan, semua bukan yang merendahkan buruh ya dalam arti kata seperti itu ya. Tapi balik lagi dulu, kehidupan ini gaji itu nggak, kalau bilang tentang gaji itu nggak ada yang bahasa cukup gitu. Tapi balik lagi, mau seberapa gede gaji itu kalau nggak ada kata puas bagi mereka, ya susah lah ngomongnya gitu loh. Selalu mereka bilang ini nggak cukup gitu loh. Ya kan, kehidupan lagi segala macam naik. Ya betul, tapi balik lagi, kita kan bukan masalahnya bukan sesuatu yang tidak bisa disubstitusi gitu loh. Ya kan, yang penting standarisasi kehidupan pangan kita cukup gitu loh. Ya kan, hal-hal yang perlu kayak mau ganti handphone dulu lah, handphone yang udah apa, itu tolong kasihnya tolong diturunin dulu standarisasinya gitu loh. Ya, itu yang terjadi sekarang akhirnya di Indonesia gitu loh kan, minta tinggi. Nah, akhirnya ya sisi betul juga sih ada pemerataan di bidang-bidang yang lain sih gitu loh, di bidang arah ke Indonesia bagian timur gitu loh kan, tengah dan timur ya, biar bagus juga sih dia tahu gitu loh bahwa upah tinggi itu
nggak sesuatu yang bagus juga gitu loh. Ya kan, kita seharusnya sama-sama lah fair to enough lah bagi pekerja maupun buruh maupun pengusaha lah, itu sih. Itu aja. Oke. Terima kasih Pak Petrus dan Anda mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Nena Amelia.